Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib, anak cucu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kami muliakan para ulama, para ustadz, para kiai, khususnya sahibul hajat Ustadz Baihaqi, Ustadz Babai. InsyaAllah Allah SWT panjangkan usianya dan lancarkan dakwahnya insyaAllah. Dan semua aparat pemerintahan yang hadir, hadirin ul hadirat, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir tambah berkah insyaAllah. Kalau di Solo acara pengajian minimal jam 10 udah selesai. Acara di Jakarta Masya Allah udah tengah malam masih kelihatan seger semuanya. Semoga yang hadir tambah berkah insyaAllah. Semoga yang aminnya keras saya doain utangnya lunas insyaallah. Ya berarti betah pengajian sampai malam karena banyak utangnya ini berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di dalam majlis ta'lim hadza min fadli rabbi, majlis ta'lim Asmaul Husna. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang agung yang terdapat dalam Asmaul Husna yaitu Asy-Syakur. Asy-Syakur kalau kita terjemahkan, bukan tafsirkan, tafsirnya beda lagi. Karena terjemah sama tafsir itu beda. Terjemah itu hanya alih bahasa. Tapi kalau tafsir itu meletakkan makna yang sesuai. Asy-Syakur itu kalau diterjemahkan artinya Asy-Syakur, zat yang maha mensyukuri. Padahal kalau kita lihat nih, yang bersyukur itu kan manusia. Kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa dalam Asmaul Husna Allah punya satu nama Asy-Syakur, zat yang maha mensyukuri. Kalau dicari terjemahnya nggak ketemu jawabannya. Tapi kalau kita lihat di syarah Asmaul Husna, dalam tafsiran maknanya, syarah maknanya, nanti baru ketemu jawabannya. Yang dimaksud dengan Asy-Syakur, zat yang maha mensyukuri adalah yujazi bi ta'atil yasir ad-darajatil kabir. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mana dengan pahala taat yang kecil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang besarnya luar biasa. Taatnya kecil tapi balasannya besarnya luar biasa. Dalilnya ada banyak. Di antaranya dalam Al-Quran diceritakan ada sekelompok kaum masuk Islam, belum pernah beramal soleh, tapi Allah udah masukkan ke dalam surga. Masuk Islam belum pernah beramal soleh, tapi nanti akan masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Para penyihir Fir'aun. Para penyihir Fir'aun sekelompok orang yang ahli sihir. Mereka datang ke sebuah tempat, disaksikan Fir'aun, menyaksikan. Masyarakat juga hadir untuk menyaksikan itu. Maka ketika itu penyihir Fir'aun berhadapan langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu penyihir Fir'aun melemparkan tongkatnya. Tongkat-tongkatnya dilemparkan tersebut itu berubah menjadi ular-ular. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya,
mukjizat Nabi Musa diantaranya ada pada tongkat beliau, dilemparkan tongkat tersebut menjadi ular yang besar dan dimakan semua ular kecil tersebut. Kalau kisah ini saya yakin semuanya udah tahu. Tapi yang istimewa di sini, ketika menyaksikan mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam, itu para penyihir Fir'aun mereka langsung beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, yang menyaksikan mukjizat Nabi Musa bukan hanya penyihir Fir'aun. Fir'aunnya juga lihat, masyarakat juga melihat, juga menyaksikan. Tapi kenapa yang mendapatkan bisa dapat hidayah masuk Islam adalah mereka para penyihir Fir'aun, bukan yang lainnya. Disebutkan oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki yang ditulis dalam kitab tafsir oleh Habib Salim Asy-Syatiri. Dituliskan di situ, kenapa? Karena sebabnya penyihir Fir'aun ketika akan melemparkan tongkat sempat permisi dulu dengan Nabi Musa. Jadi mereka sempat mengatakan, qalu ya Musa imma an tulqiya au imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, kamu dulu yang ngelempar atau kita duluan yang ngelempar. Cuma karena permisi gitu aja mau melempar. Ini padahal mau melempar tongkat untuk nyerang Nabi Musa. Tapi karena adab kepada Nabi Musa, permisi kepada Nabi Musa, amal yang dikit bahkan itu bukan amal. Karena dia ketika itu belum masuk ke dalam agama Islam. Tapi perbuatan baik yang kecil Allah balas dengan hidayah, yaitu mereka masuk Islam dan mereka juga akan menjadi penghuni surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu amalnya kecil. Kita yang hadir di sini insya Allah amalnya gede semuanya ini insya Allah. Kumpul dari Isya, ikut baca maulid, ikut sholawat, ikut mendengarkan thalabul ilmi, ini amal-amal yang besar. Makanya saya nggak akan panjang-panjang karena setelah ini masih ada ceramah lagi dari para guru kita. Yang ingin saya sampaikan, kita pulang mau bawa hadiah yang besar apa hadiah yang kecil? Hadiah yang besar. Mulai dari sekarang mumpung belum pulang majelis, belum terlambat. Al-madad biqadril masyhad. Anugerah karunia yang kita dapat tergantung cara pandang kita semuanya. Kalau kita duduk di sini, kita anggap kita duduk dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita dapat pahala seakan-akan kita duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Kalau kita duduk di sini, kita anggap kita duduk di taman-taman surga. Setelah ini Allah akan jadikan kehidupan kita indah bagaikan kita hidup di surga insya Allah. Kalau kita duduk di sini agar Allah memandang kita, Rasul memandang kita, para habaib memandang kita, para wali memandang kita, maka keluar dari tempat ini kita akan menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai para aulia Allah. Semoga majlis ini jadi majlis yang berkah, dan semua mendapatkan keberkahannya, berkah dalam dunia kita, berkah dalam kehidupan akhirat kita. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.